menjelaskan bahwa konflik adalah suatu proses interaksi yang terjadi akibat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Sudarmono dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam IAIN Palopo. Kali ini saya akan menjelaskan sekaitan dengan materi konflik dalam human relation. Sebelum kita jauh membahas tentang konflik yang terjadi dalam human relation itu sendiri, saya terlebih dahulu akan menjelaskan sekaitan dengan apa itu human relation. Human relation adalah suatu proses interaksi yang terjadi antara seseorang dengan orang lain untuk mendapatkan adanya saling pengertian, kesadaran, kepuasan psikologis. Peran relation sangat menentukan aktivitas organisasi dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, human relation harus memiliki evaluasi prestasi kerja bagi seluruh orang-orang yang ada di dalam organisasi, sehingga organisasi tersebut dapat mengetahui sejauh mana tingkat pencapaian prestasinya. Baiklah, setelah membahas apa itu human relation dan perannya dalam organisasi, selanjutnya kita masuk pada pembahasan konflik. Diawali dengan pembahasan sekaitan dengan konflik. Menurut Robin, menjelaskan bahwa konflik adalah suatu proses interaksi yang terjadi akibat adanya ketidaksesuaian antara dua pendapat atau sudut pandang yang berpengaruh atas pihak-pihak yang terlibat, baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Perbedaan pendapat tidak selalu berarti perbedaan keinginan, ya. Oleh karena konflik bersumber pada keinginan, maka perbedaan pendapat tidak selalu berarti konflik. Persaingan sangat erat hubungannya dengan konflik, karena dalam persaingan beberapa pihak menginginkan hal sama tetapi hanya satu yang mungkin mendapatkannya. Konflik tidak selalu harus dihindari karena tidak selalu negatif akibatnya. Berbagai konflik yang ringan dan dapat dikendalikan atau ditanggulangi dapat berakibat positif bagi mereka yang terlibat maupun bagi organisasi. Selanjutnya ada beberapa jenis-jenis konflik. Menurut James Stoner dan Charles Wankel, dikenal ada 5 jenis konflik. Yang pertama itu intrapersonal konflik, yang kedua konflik interpersonal, yang ketiga konflik antar individu dan kelompok, dan konflik antar organisasi. Konflik interpersonal adalah konflik seseorang dengan dirinya sendiri. Konflik terjadi bila pada waktu yang sama seseorang memiliki dua keinginan yang tidak mungkin dipenuhi sekaligus. Itu konflik intrapersonal. Selanjutnya adalah konflik interpersonal. Adalah pertentangan antara seseorang dengan orang lain karena pertentangan kepentingan atau keinginan. Hal ini sering terjadi antara dua orang yang berbeda, status, jabatan, bidang kerja, dan lain-lain. Konflik interpersonal ini merupakan suatu dinamika yang amat penting dalam perilaku organisasi, karena konflik semacam ini akan melibatkan beberapa peranan dari beberapa anggota organisasi yang tidak akan mempengaruhi proses pencapaian tujuan daripada organisasi tersebut. Yang ketiga yaitu konflik antar individu dan kelompok. Hal ini seringkali berhubungan dengan cara individu menghadapi tekanan-tekanan untuk mencapai konformitas yang ditekankan kepada mereka oleh kelompok kerja mereka. Sebagai misalnya contoh, ya, dapat dikatakan bahwa seseorang individu dapat dihukum oleh kelompok kerjanya
karena ia tidak dapat mencapai norma-norma produktivitas kelompok di mana ia berada. Konflik antar kelompok yang keempat adalah konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama. Konflik ini merupakan tipe konflik yang banyak terjadi dalam organisasi-organisasi. Konflik antar lini dan staf, pekerja dan pekerja, atau manajemen merupakan dua macam bidang konflik antar kelompok. Ya, selanjutnya kita masuk pada peranan konflik. Pandangan tradisional mengatakan bahwa konflik hanyalah merupakan gejala abnormal yang mempunyai akibat-akibat negatif sehingga perlu dilenyapkan begitu. Ini menurut pandangan tradisional ya. Karena menurut pandangan tradisional konflik hanya merugikan organisasi. Karena itu harus dihindarkan dan ditiadakan. Konflik merupakan bagian dari pengalaman hubungan antar pribadi atau interpersonal experience. Karena itu bisa dihindari, maka sebaiknya konflik dikelola dengan efektif sehingga dapat bermanfaat dan dapat menciptakan perbedaan serta pembaharuan ke arah yang lebih baik dalam organisasi. Kesimpulannya, konflik tidak selalu merugikan organisasi selama bisa ditangani seperti itu, ditangani dengan baik ya, sehingga dapat mengarah ke inovasi dan perubahan dan memberi tenaga kepada orang-orang yang bertindak. Perlu teman-teman ketahui bahwa sebenarnya ada dua faktor yang mempengaruhi konflik dalam human relation. Yang pertama faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern meliputi kemantapan organisasi, sistem nilai suatu organisasi, tujuan-tujuan organisasi, dan sistem lain dalam organisasi. Sedangkan faktor ekstern yaitu keterbatasan sumber daya, kekaburan aturan atau norma, derajat ketergantungan kepada orang lain, dan yang terakhir yaitu pola interaksi dengan pihak lain. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai materi konflik dalam human relation. Mungkin kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.